Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa raga. Saya Dodi Faisal Humaini, saya seorang trainer dan konsultan sumber daya manusia di Cartens HRD di bidang pengembangan, soft kompetensi, dan karakter building. Selanjutnya saya akan berbagi satu topik yakni tentang bagaimana membangun super team. Ya, jadi sekali lagi saya akan berbagi satu topik tentang bagaimana membangun super team. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita pelajari, topik ini penting untuk kita kuasai, karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada kehebatan satupun yang tidak dibangun karena super team. Ya. Nah, yang kedua, di era sekarang seorang leader saatnya meninggalkan diri untuk tampil sebagai seorang Superman. Kali ini yang dibutuhkan seorang leader adalah bagaimana membangun super team. Ya. Nah, teman-teman, saya akan membagikan tentang 3 tahapan dan 6 langkah praktis tentang bagaimana membangun super team yang efektif. Ya. Nah, kita lihat berikut slide sederhana yang kami tampilkan. Ya. Nah, jadi saya ulangi, ada 3 tahapan dan ada 6 langkah praktis bagaimana membangun super team. Ya. Nah, apa 3 tahapan itu? Yang pertama yaitu menciptakan, yang kedua menyatukan, yang ketiga mengakselerasikan. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama menciptakan. Ini adalah fase pertama, fase di mana suatu tim itu mulai untuk mengumpulkan orang-orang yang mau bergabung, yang mau bekerja bersama. Ya. Nah, langkahnya bagaimana? Dimulai dari yang pertama, yaitu kepemimpinan proaktif. Ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah adanya kesadaran bagi kita sebagai pemimpinnya bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab tentang tim kita. Ya, kita adalah orang yang merekrut anggota, kita yang melatih mereka, kita yang membayar mereka, dan kita yang mungkin mengeluarkan mereka juga. Nah, maka sadari bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam suatu tim adalah siapa? Yaitu diri kita sebagai leadernya. Ya. Nah, langkah yang kedua yaitu merekrut orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya. Nah, teman-teman, sebagaimana halnya proses produksi, maka hasil produksi yang baik tentunya sangat dipengaruhi oleh bahan bakunya atau oleh raw materialnya. Maka pastikan kita memiliki kemampuan untuk mencari, menyeleksi, memilih, dan memutuskan orang-orang yang benar-benar tepat untuk kita ajak bergabung bekerja bersama di kapal bisnis kita. Jangan sampai kita keliru memilih orang yang lantaran mereka menjadi virus dalam tim kita. Baik, yang kedua, tahapan yang kedua yaitu menyatukan. Nah, biasanya setelah orang-orang itu kita ajak berkumpul, kita ajak bekerja bersama, sometimes mulai ada friksi, mulai ada perselisihan, mulai ada konflik dan sebagainya. Maka tahapan yang kedua ini yaitu menyatukan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah membangun sistemasi kerja yang kuat. Ya. Jadi, teman-teman, ini adalah keadaan di mana kita menyatukan tim kita dengan keteraturan-keteraturan. Apa itu? Contohnya, pertama, goal-nya, apa yang menjadi target. Yang kedua, struktur organisasinya, pembagian tugas-tugas, job disk, ya. Kemudian yang ketiga, membikinkan SOP, Standard Operating Procedure, bagi setiap anggota-anggota kita. Yang keempat, memberikan Key Performance Indicator, memberikan KPI kepada mereka, raport, ya, agar mereka mau benar-benar bekerja secara maksimal. Kemudian membuat mekanisme pelaporan yang rutin dari anggota kepada pimpinan-pimpinannya. Ya. Nah, dengan sistem yang kuat ini menjadikan mereka tidak tercerai-berai, menjadikan mereka praktis bisa bekerja secara efektif. Ya. Nah, yang kedua untuk menyatukan anggota-anggota tim kita adalah dengan menciptakan
kultur kebersamaan dan suasana yang fun, ya. Mereka bergabung di tempat kita bekerja adalah keluarga bagi kita. Benar-benar mereka merasakan berada pada orang-orang yang saling peduli satu sama lain, yang saling menghargai satu sama lain, yang kemudian juga mau membantu satu sama lain. Ya, maka terwujud yang namanya kebersamaan. Ya, tetapi ternyata tidak cukup dengan kebersamaan saja. Ya, seorang leader harus bisa menciptakan suasana yang fun, yang membuat anggota-anggota itu menjadi nyaman, menjadi senang, menjadi bahagia, dan menjadi betah untuk bekerja bersama kita, mau berlama-lama dalam suka maupun duka. Ya. Nah, tahapan yang ketiga, yaitu mengakselerasikan. Ya. Jadi setelah ada orang-orangnya, kita ciptakan. Yang kedua, kita satukan mereka. Langkah atau tahapan yang ketiga, membuat mereka mau bekerja lebih ekstra produktif, mau bekerja lebih cepat. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah membuat skema reward and konsekuensi yang adil dan progresif. Ya. Intinya adalah jangan berikan reward yang sama kepada setiap anggota kita, tetapi berikan reward yang berbeda, reward yang lebih kepada siapa? Kepada anggota-anggota kita yang mampu bekerja lebih maksimal, mampu bekerja lebih produktif, dan mampu bekerja lebih berprestasi. Ya. Nah, selain reward juga ada konsekuensi. Jadi saya tidak menyebutnya sebagai punishment atau hukuman, tetapi konsekuensi. Ini diberikan bagi anggota yang tidak produktif sama sekali atau yang kurang produktif, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang kita berikan kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka jerah, kemudian next mau bekerja lebih maksimal lagi. Ya. Nah, langkah yang terakhir, teman-teman, dalam membangun super team, yaitu mewujudkan pengembangan karir, mewujudkan apa yang menjadi impian bagi anggota-anggota kita. Ya, kita membantu mereka untuk terus bertumbuh dan mencapai mimpi-mimpinya. Ini adalah tahapan atau fase di mana seorang leader hendaknya berfokus juga untuk melahirkan leader-leader yang baru. Sehingga dengan kehadiran mereka, kita bisa menduplikasi bisnis kita, mengajak mereka untuk memimpin di banyak bisnis-bisnis kita. Ya. Nah, maka rekan-rekan itulah ya 3 tahapan dan 6 langkah praktis yang seorang leader harus mau untuk mengimplementasikan untuk benar-benar mewujudkan sebuah super team yang dengan demikian perusahaan akan semakin produktif, bahkan mungkin tidak sekedar produktif tetapi semakin ekstra produktif. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat mempraktekkan, selamat mengimplementasikan dalam tim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa raga.